Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmah ya Pak dari dalam mengikuti pembekalan PBG. Kebetulan saya dalam pembekalan ya, wawancara narasumber untuk minta waktunya Bapak untuk beberapa pertanyaan. Kebetulan saya mengidentifikasi 6 masalah. Yang pertama itu motivasi siswa yang kurang. Jadi menurut pandangan Bapak, faktor apa saja yang mengakibatkan motivasi siswa itu kurang sama proses pembelajaran mungkin? Jadi kurang motivasi belajar gitu ya? Iya Pak. Motivasi kalau dilihat dari perspektif motivasi, kalau motivasi itu ikut sekolah, saya kira agak lumayan gitu kan. Yang menjadi soal itu memang motivasi berprestasi gitu ya. Itu yang masih cukup memprihatinkan. Motivasi berprestasi. Mereka datang sekolah tuh kadang-kadang, tapi tidak mau punya motivasi untuk berprestasi dan belajar. Ya banyak faktor. Pertama faktor internal, artinya faktor dari dalam dari siswa itu sendiri. Yang kedua faktor-faktor eksternal, yaitu ekosistem yang mengitarinya. Ya memang kalau kita lihat untuk memang banyak faktor-faktor eksternal, itu faktor terkait dengan ekosistem. Artinya gini, jadi kenapa orang itu motivasinya rendah, motivasinya itu tidak tinggi dalam belajar, dalam bersekolah, itu memang lingkungan sosialnya itu memang tidak memberi motivasi mereka untuk berprestasi misalnya kan. Yang penting sekolah, yang penting datang gitu. Jadi ekosistemnya, lingkungan sosialnya memang belum begitu kuat untuk mendukung itu, ya kan? Yang kedua terkait dengan reward yang diberikan oleh pemerintah barangkali kurang gitu kan, membuat mereka itu tidak terdorong untuk berpartisipasi. Dari dalam juga banyak ya kan faktornya. Mungkin faktor itu terkait dengan cita-citanya ya kan. Kenapa dia tidak punya minat, punya motivasi yang tinggi? Mungkin dia berpendapat atau berpersepsi bahwa yang penting kan bukan prestasinya gitu kan, yang penting aku punya ijazah. Kira-kira seperti itu kan. Mindsetnya Ya, mindsetnya gitu. Penting ada ijazah cukup lah gitu kan. Jadi faktor motivasi internalnya itu seperti itu. Kebanyakan seperti itu gambarannya kan. Atau kalau yang udah ini, yang kalau di kuliah terus tengok kenapa belajarnya males gitu. Penting saya bisa ikut penyetaraan Pak. Ikut ini ya gitu. Ini untuk pertanyaannya Bapak, saya mengidentifikasi masalah minat baca siswa yang rendah. Bapak bisa apa yang menyebabkan motivasi atau minat baca siswa? Ya memang minat baca kita itu masih Assalamualaikum. ya minat baca bukan hanya di Natuna gitu Pak. Iya. Bukan hanya di Natuna tapi di seluruh di Indonesia pada umumnya memang minat baca itu rendah, ya kan? Rendah. Kenapa rendah?
banyak hal, ya kan. Minat itu ada minat yang intrinsik namanya, minat yang datang dari dirinya sendiri, atau minat yang berasal dari ekstrinsik, dari luarnya. Ya, minat rendah itu banyak faktornya kan. Satu misalnya tidak ada cita-cita yang mereka ingin capai gitu kan. Tidak ada mimpi yang ingin mereka wujudkan. Orang kalau tak ada mimpi, tak ada cita-cita, ya tentu dia tidak akan, tak perlu baca, tak perlu ini gitu kan, ya kan. Ada impian yang besar gitu kan, impian yang besar. Jadi itu. Yang kedua memang sarana prasarana pendukung, ya. Perpustakaan-perpustakaan kita itu kan koleksinya lebih banyak buku-buku teks itu kan, buku-buku teks. Mereka itu kalau baca buku teks itu kan agak malas, kecuali bangsa. Mereka lebih mau membaca buku-buku yang sesuai dengan minatnya dan dengan talentanya, ya. Talentanya apa? Misalnya dia talentanya lebih cenderung pada sastra, pada matematik, pada biologi misalnya, kan dia akan lebih cenderung seperti itu. Di buku kita itu kan lebih banyak buku-buku teks, buku-buku formal yang membuat mereka tidak malas. Yang kedua memang informasi-informasi yang mereka perlukan itu kan hanya sekedar untuk memenuhi tugas-tugas di sekolah, gitu kan. Itu udah mereka dapati dari gurunya, gitu kan. Nah, baca lagi ya kan. Yang ketiga memang kita ini literasi kita itu lemah, memang literasi itu terkait dengan ekosistem juga, artinya rewards, kondisi-kondisi kurang kita munculkan, kurang kita hadirkan, ya kan, supaya mereka itu terdorong untuk membaca. Apalagi sekarang tantangannya lebih berat lagi, karena para siswa itu lebih terpaku pada media-media sosial bacanya daripada buku-buku teks, buku-buku yang tulisannya banyak, panjang gitu kan. Itu sebenarnya tidak menguntungkan dari segi perkembangan peradaban suatu bangsa. Karena orang yang hanya membaca buku tulisan-tulisan pendek itu tidak akan bisa berkembang nanti. Dia punya kemampuan tidak akan berkembang secara maksimal. Mungkin ini untuk pertanyaan berikutnya Pak, identifikasi masalah komunikasi ataupun kurangnya peran orang tua itu atau perhatian orang tua itu dalam mendampingi anaknya ketika ada tugas. Ya, orang tua kita itu kan punya persepsi. Itulah gunanya aku sekolahkan, ya kan? Itulah gunanya aku antar anakku sekolah supaya dia bisa belajar, bisa saya beban-beban tadi bisa berkurang, ya kan? Tadi itu kan gitu, ya kan? Ya kan? Ya, karena orang tua kita itu kan sudah menyerah penuh pada sekolah, walaupun itu sebenarnya salah, ya kan, salah. Tapi mereka punya persepsi gitu. Ya. Sekolah itu adalah segala-galanya mereka untuk mengembangkan potensi anaknya, kan gitu persepsinya. Ini pertanyaan berikutnya lagi Pak, mengenai kan dalam proses pembelajaran itu kan banyak model-model pembelajaran project. Mungkin selama ini guru itu ataupun pendidik itu masih kurang gitu Pak, dalam arti kurang mengoptimalkan model-model yang ada. Bapak itu mengapa
model-model pembelajaran itu. Ya, itu betul sekali. Memang guru kita itu kan psikologi juga kita itu kan satu guru yang betul ingin jadi guru kan. Yang kedua, guru terpaksa jadi guru, terpaksa jadi guru ya. Ya, ketika mereka posisinya tuh ya terpaksa jadi guru atau pokoknya nggak ada pilihan lain itu kan, kalau jadi guru ya udah, mereka tidak terdorong atau mengembangkan inovasi dalam proses pembelajaran, ya kan? Ya mestinya mereka memang harus mengikuti perkembangan dengan model-model pembelajaran. Sekarang ini misalnya pembelajaran integratif, kemudian juga di sekolah itu kurang memberikan satu punishment itu mereka itu atau evaluasi secara berkala terhadap model-model atau penerapan pembelajaran oleh guru-guru kita, ya kan itu. Yang kedua, memang guru kita tuh malas untuk mengembangkan kadang-kadang, malas mengembangkan ilmunya, itu mengembangkan sesuatu yang baru. Dia berpaku pada pengalaman-pengalaman masa lalu kan itu. Ya mestinya mereka harus kreatif, karena seorang guru ketika dia mengajar itu harus melakukan pemetaan dulu. Potensi anak ini lebih cenderung apa? Apakah punya potensi linguistiknya yang lebih banyak, potensi kinestetisnya, potensi parsial spasialnya, atau potensi matematiknya. Itu kan guru kita itu kan dia di dalam proses pembelajaran jarang dia melakukan proses pemetaan awal. Dia pakai istilah orang sini, pakai larap aja. Pakai larap aja. Mungkin guru harus itu ya Pak, artinya harus mengetahui karakter seseorang. Iya, dia harus tahu talenta-talentanya. Kayak belajarnya. Iya. Gitu. Karena siswa yang punya talenta, misalnya punya kecerdasan linguistik yang dominan, maka dia mengajarnya harus dalam bentuk bercerita, misalkan berimajinasi. Tapi mereka yang punya kecerdasan matematik, itu tentu mereka tak bisa diajar dengan tabel-tabel angka-angka. Ini kurang disadari kadang-kadang oleh guru kita, ya kan? Kemudian pendekatan pembelajaran kita itu lebih banyak memang berpusat pada guru, ya kan? Tidak berpusat pada siswa. Mestinya memang harus ada keseimbangan antara pendekatan yang berpusat pada siswa dan berpusat pada guru. Terutama untuk anak-anak SD mungkin berpusat pada guru itu lebih dominan ya. Tapi anak-anak SLTA mungkin berpusat pada siswa itu lebih dominan penerapannya. Tapi kadang-kadang kita kan guru detail dari A sampai Z itu kan, tidak berpusat pada siswa. Ini poin ini pertanyaan kelima Pak. Saya mengidentifikasikan masalah siswa itu kurang konsentrasi ketika pembelajaran berlangsung. Bisa konsentrasi itu kaitan dengan mimpi dia, cita-citanya, ya kan, harapannya, apa yang ingin dicapai. Itu secara orang yang punya cita-cita, punya harapan yang tinggi, tentu dia punya motivasi, punya dorongan, punya kemauan, kan begitu. Tapi ketika dia tidak punya impian, tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, ya tentu dia ikut aja ala kadarnya gitu kan, ala kadarnya gitu kan. Kurang fokus, kurang konsentrasi, betul. Ya. Menjelaskan. Dari dalamnya seperti itu, karena dia tak punya mimpi, tak punya orientasi, tak punya tujuan yang jelas.
Kalau di luar itu banyak, mungkin ya model pembelajaran gurunya tidak menarik, atau ya tadi karena dia punya talenta seperti ini, tapi gurunya pendekatan atau model metode pembelajaran tidak sesuai dengan seleranya. Yang ketiga mungkin ya persoalan-persoalan terkait dengan kesehatan. Orang tidak konsentrasi itu karena faktor lelah, ya kan? Faktor capek, ya kan? Dan seterusnya. Banyak faktor memang, ya kan? Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Ada Iya, iya. pertanyaan di sini, lebih ke guru kurang mengoptimalkan pemanfaatan manfaatnya teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin Bapak bisa memberikan pandangan faktor-faktor yang menyebabkan guru itu kurang dalam menggunakan penggunaan atau pemanfaatan TIK. Iya, itu karena guru-guru kita itu kan guru-guru lama, guru-guru out gitu. Guru-guru out itu kan ya memang banyak yang gagap teknologi kan gitu. Yang kedua memang sarana atau ya teknologinya itu sulit juga didapati gitu kan, sulit juga didapati oleh guru-guru itu. Itu dari bagian juga, jadi tantangan juga. Yang ketiga memang persoalan-persoalan keterampilan, ya kan, keterampilan menggunakan teknologi. Tapi yang paling dominan itu sebenarnya motivasi untuk mengembangkan diri yang kurang, kan itu. Mungkin apa pembekalan kali ya Pak ya, perlu nggak menurut Bapak? Ya jalan keluarnya ya pembekalan menjadi salah satu, ya kan, salah satu yang bisa digunakan untuk mendongkrak itu kan kemampuan mereka untuk menggunakan IT. Tapi yang paling penting mereka harus mau mengembangkan diri, kompetensinya itu terus menerus kan itu. Yang kedua mereka harus mau beradaptasi dengan perkembangan yang ada, dengan perubahan yang ada. Ya, karena guru-guru yang umurnya 50 tahun ke atas itu kan biasanya mereka sudah sulit install itu.